of God, semangat jiwa muda. Bersyukur sore hari ini oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita dapat beribadah kembali bersama-sama, amin. Mari dimanapun kita semuanya berada, saya mengajak kita semuanya untuk kita mempersiapkan hati yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan sore hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami bawa dan kami persembahkan di hadapan hadirat kudus-Mu Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu membawa hati kami untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kuduskan dan sucikan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami rindu sore hari ini tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, segala yang bukan berasal daripada Engkau yang mencoba mengganggu fokus kami saat kami datang untuk beribadah. Kami bersatu hati, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Kudus yang berkarya sepenuhnya atas kami dan atas setiap tempat yang kami pakai saat ini untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui, walau malam menepi, tak akan ku sendiri. Kasih yang menemani, Kau setia menanti. Haleluya, 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 Kau Allahku. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui, walau malam menepi, tak akan ku sendiri. Kasih yang menemani, Kau setia menanti, Kau setia menanti.
Pujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku, kami menyembahmu Tuhan. Kami naikkan pujian bagimu Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya, 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 kami nyatakan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Dan sore hari ini kami rindu meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita mau meninggikan Tuhan Allah kita. Tuhan yang menerangi setiap jalan kita. Biar kita senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya.
berjalan di dalam terang kemuliaan-Nya bersama Dia Yesus yang kita percayai. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, amin. Tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya semua yang ada di dunia ini semuanya akan berlalu. Namun firman Tuhan mengatakan, firman-Nya, perkataannya, dan kasih-Nya tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita. Bahkan sampai habis bumi berlalu, kasih Allah akan tetap menaungi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai akan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya dapat terdengar, semua nada dapat terdengar akan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja
dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang kau terlukiskan, semua nada yang dapat terdengar, akan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau.
Ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pada kesempatan ini kita boleh sama-sama belajar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami datang kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan, terlebih hamba-Mu akan menyampaikan. Biarlah kuat kuasa surgawi boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali. Soulmate of God, semangat. Nah, hari ini kita akan belajar. Hari ini juga kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan mengenai kuasa Allah yang sempurna. Kuasa Allah itu akan berkuasa kalau kita memberikan kelemahan kita, bahwa kita tidak mampu, maka Allah pun akan beserta dengan kita. Beberapa orang menyatakan kalau kuat pasti bisa melakukan segala-galanya. Kalau kuat, dia mampu mengerjakan apapun yang dia kerjakan. Kehidupan setiap orang memiliki sisi kuat dan sisi yang lemah. Plato pada 428-348 sebelum Masehi mengatakan bahwa kekuatan itu dipengaruhi oleh akal, yang kedua oleh spirit, yang ketiga oleh nafsu. Akal itu merupakan kekuatan jiwa untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Akal. Nah, sekarang kita akan melihat akal. Kalau kita memiliki akal, pasti kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Di sini kita dapat mengolah kehidupan menjadi yang sederhana. Yang kedua, spirit merupakan penggerak kehidupan pribadi. Spirit untuk menjalankan gagasan yang diputuskan akal melalui pemilihan alternatif gagasan. Kalau Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita berakal. Pasti kita mempunyai spirit untuk melakukannya. Kenapa? Karena akal itu memberikan kita pengertian yang benar dan salah. Untuk melakukannya kita butuh spirit. Spirit itu sangat banyak. Spirit bisa membantu kita memilih mana yang terbaik. Yang ketiga, nafsu. Nafsu merupakan stimulasi gerakan fisik dari jiwa dan kekuatan konkret dari manusia yang terbentuk dari segenap keinginan dan selera yang erat dengan fungsi zaman. Nafsu. Jadi manusia menurut Plato itu ada akal, spirit, dan nafsu. Kalau kita memiliki akal, pasti kita akan menjaga spirit kita untuk menjadi lebih baik. Untuk bisa melakukannya menjadi lebih baik, maka kita harus punya kemauan, punya nafsu. Beberapa kekuatan yang dilakukan, banyak orang mengatakan kekuatan impian. Seseorang yang akan mencapai sukses pasti mempunyai impian. Yang kedua, bersikap positif. Nah, bersikap positif ini sangat diperlukan bagi setiap orang. Yang ketiga, kekuatan akan kesadaran. Banyak orang yang tidak sadar hari ini banyak melakukan segala hal yang dianggap menurutnya baik. Tetapi kekuatan kesadaran itu sangat mutlak. Kemudian, yang berikutnya adalah kekuatan untuk mengalahkan kegagalan. Kekuatan untuk mengalahkan kegagalan. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara lakukan. Lakukanlah dengan semangat. Kemudian kekuatan fokus. Nah, kalau kita belajar, selama belajar sampai saat ini, kita harus fokus. Karena fokus itu merupakan hal yang terindah. Supaya tujuan kita bisa tercapai. Selain fokus, kita juga harus disiplin. Mendisiplinkan diri ini sangat susah. Tapi kita mau belajar bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya. Tetapi kalau kita mau belajar bahwa disiplin akan menjadi kuat bagi seseorang. Kemudian adanya kekuatan dalam perjuangan. Bangsa Indonesia merdeka itu karena adanya semangat perjuangan. Sampai hari ini kita bisa mengisi semangat perjuangan dengan banyak hal. Yang berikutnya adalah lagi semangat atau kekuatan di dalam pembelajaran. Pembelajaran ini sangat penting. Setiap orang pasti belajar. Tidak mungkin tidak. Dalam usia saat ini, kita tetap belajar.
Belajar apa? Belajar memahami. Belajar mengerti situasi dan kondisi. Belajar untuk mau menerima. Belajar. Yang terakhir adalah imajinasi. Kekuatan imajinasi akan memberikan kita dorongan untuk mencapai kekuatan. Pada waktu kita mencapai kuat beberapa impian, kemudian sikap positif, kesadaran, berani menghadapi kegagalan, fokus, disiplin, perjuangan, pembelajaran, dan imajinasi. Ini yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita sudah merencanakan yang terbaik. Seringkali kita sudah memberikan kekuatan kita. Tetapi satu saat, kalau masalah itu datang, sama seperti kalau kita berjalan di jalan yang baik atau di jalan yang rata, tetapi ada satu kerikil, maka kita bisa jatuh tanpa kita harus hati-hati. Tapi kita bisa berjalan dengan yang baik kalau kita mau mengikuti. Kecenderungan kita merasa kuat, tapi suatu saat masalah itu datang, maka kita akan menjadi lemah. Kelemahan seseorang itu bukan hanya kelemahan yang orang mengatakan menyerah, tidak bisa berbuat, hanya menunggu untuk mendapatkan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Seberapapun kekuatan kita, suatu saat kita akan merasakan. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau baca. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, dikatakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, ini merupakan suatu suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tuhan memberikan kekuatan bagi Paulus. Kita tahu bahwa Paulus mengalami hal masalah yang berat. Pada waktu pemberitaannya sampai ke beberapa negara, sampai saat ini kita kenal bahwa Paulus itu merupakan Rasul Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Nah, perhatikan Bapak, Ibu, Saudara. Rasul Paulus mengalami hal kesukaran. Paulus mengalami masalah. Dia bukan orang yang kuat, tapi dia lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, supaya justru kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukup kasih karunia. Kita menerima kasih karunia setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia tidak akan sama dalam setiap hari. Pasti kita akan mengalami hal-hal yang sesuatu yang berbeda. Bapak, Ibu, kalau boleh saya katakan, coba renungkan dan amati. Apakah setiap hari kasih karunia Allah itu selalu sama? Jawabannya selalu berbeda. Tuhan ingin kita itu mengatakan bahwa kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi kuat? Pertolongan kita bukan dari manusia. Banyak orang mengharapkan manusia untuk menolong kita. Tetapi apa yang dilakukan? Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripadaku. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Pertolongan kita jangan harap sama manusia. Manusia bisa bantu, manusia bisa memberikan. Tetapi semakin banyak kita memerlukan bantuan, maka orang-orang tersebut akan enggan kepada kita. Orang-orang tersebut akan menjauh daripada kita. Mungkin sahabat kita, teman baik kita, sekali waktu pasti dibantu. Setiap hari, kalau kita meminta bantuan kepada mereka, maka mereka akan maaf.
saya tidak bisa bantu. Firman Tuhan sudah menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa orang akan terkutuk. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat 22, dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap pada manusia. Manusia itu dikatakan seperti nafas. Sekali bantu, berikutnya tidak mau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan itu nyata. Kita tahu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Yang pertama, kita akan mengakukan dengan tetap memandang Tuhan, mencari wajah-Nya. Kekuatan kita tidak ada artinya kalau tanpa adanya pertolongan Tuhan. Kekuatan kita akan melemah. Tapi kalau kita minta pertolongan Tuhan, kita memandang Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan hadir. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan. Pertolongan kita ini hanya minta pada Tuhan. Kita memandang wajah Tuhan. Apapun beratnya kehidupan ini saat ini, semua orang pasti berharap. Pada waktu kita mengalami musibah, kita akan mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mengapa aku harus mengalami? Ingat, Tuhan akan menguji kita. Seberapa besar iman kita kepadanya, Allah itu akan setia dan adil. Maka dikatakan di sini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, selama Tuhan berkenan ditemui. Kalau selama Tuhan berkenan ditemui, saat ini yang terbaik. Lupakan masa lalu. Kalau kita merasa, ini loh kuat. Saya kuat Tuhan, saya kuat. Lupakan. Sekarang kita mau cari memandang Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sudah menjanjikan kita. Carilah Dia, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya, ia dekat. Nah, Tuhan sudah memberikan berseru. Kita mau lihat lagi di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, ini merupakan firman Tuhan, memberikan motivasi kepada kita, memberikan spirit kepada kita. Cari Tuhan, cari Tuhan. Maka kita boleh bernafsu, yaitu mencari Tuhan. Kita memandang wajah Tuhan, memandang dan mencari Tuhan adalah selalu mengedepankan Tuhan di atas masalah kita. Kalau saya mengalami masalah, setiap orang pasti mengalami masalah. Saya cuma memandang Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Saya cuma bisa menjerit pada Tuhan. Saya cuma bisa menghadap kepada Tuhan. Saya bisa mencari Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau kita percaya, iman kita percaya, maka Tuhan itu akan memberikan. Masalah kita akan terselesaikan. Masalah kita akan terbantu karena Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jangan jemu-jemu kalau kita berdoa. Jangan jemu-jemu berharap. Tuhan itu akan selalu mendengar. Tuhan itu tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan tahu kapan kita memerlukan. Mungkin beberapa detik lagi, 1 jam lagi, atau berapa. Tuhan punya waktu. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Maka dikatakan kalau Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya akan menjadi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13,
1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu ada di sisi kita. Mungkin kita tidak merasakan Tuhan itu di mana, tapi Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada di mana-mana. Dia omnipresent. Dia tidak mengenal waktu ruang, kapanpun. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, kalau kita mencari Tuhan, kita mau melakukan untuk Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan akan memegang tangan kita dan tidak melepaskannya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah sudah kasih karuniaku, dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Kuasa Tuhan itu menjadi besar kalau kita menyerahkan hidup kita, persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan itu akan menuntun kita. Bahkan Tuhan itu akan memegang kepada kita. Kepada kita yang mau berharap kepada Dia. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ke-8, hai Yakub, ayat 8, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasih. Kita ini keturunan Abraham. Dikatakan ayat 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkatamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Firman Tuhan pindahkan dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jangan menyerah. Kalau terjadi persoalan, masalah, jangan menyerah. Karena kita ini pilihan. Tadi yang pertama dikatakan bahwa kita harus memandang Tuhan dengan mencari wajah-Nya. Yang kedua, dikatakan ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memegang tangan kita. Kalau kita mencari, pasti mendapatkan. Kalau kita mengetuk, pasti pintu akan terbuka. Nah, apa yang kurang dari Tuhan? Tuhan seringkali menyediakan untuk kita oksigen yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tahu bahwa teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang kena masalah COVID butuh oksigen, berapa harus bayar? Tapi kita yang merasakan hari ini sehat, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuhan itu akan memegang tangan kita. Ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Tuhan akan menolong kita. Yakin dan percaya. Firman Tuhan itu memberikan inspirasi kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan itu memberikan akal supaya kita bisa mencari Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan spirit dalam kehidupan kita.
Bahkan firman Tuhan itu memberikan semangat nafsu kita untuk selalu mencari Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dan keenam dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang keenam, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Manusia tidak dapat berbuat, tapi Tuhan yang dapat melakukannya. Langkah kehidupan kita harus tetapkan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun masalah itu datang kepada kita, yakin Tuhan itu akan menolong. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dimanapun berada, rekan-rekan IDM, percayalah, kalau selama ini mungkin kita merasa lemah, selama ini kita merasa kurang, Tuhan itu akan menolong kita. Jangan sekali-sekali kita menyerah, tetapi kita berserah. Karena berserah ada harapan kepada kita akan Tuhan menolong. Yang ketiga, kalau tadi kita mencari Tuhan dengan memandang wajahnya, yang kedua, Tuhan akan memegang kita. Yang ketiga, harapan kita ada di tangan Tuhan. Pengharapan bukan pada manusia, tetapi pada Allah. Harapan kita itu kita sandarkan kepada Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Raja Salomo selalu berharap. Demikian juga kita. Kita pun tetap berharap kepada Tuhan. Harapan itu adalah sebuah motivasi. Harapan itu adalah spirit. Bapak Ibu yang kekasih, kalaupun masalah itu datang, anggaplah suatu percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Harapan itu akan hilang. Yang pertama, kalau kita berhenti percaya. Kita berhenti kuasa Tuhan itu bekerja, itu menjadikan harapan kita akan menjadi hilang. Putus asa, harapan tidak terjadi lagi. Kita semangat, maka harapan itu akan ada di tengah kita. Menyerah pada keadaan itu akan memberikan harapan itu akan menjadi mati. Tidak memiliki tujuan, harapan itu akan hilang. Jadi kalau boleh saya mengatakan, harapan akan hilang kalau kita berhenti percaya pada Tuhan. Harapan akan hilang kalau kita menyerah kepada keadaan. Harapan akan hilang kalau kita mengalami patah hati yang mengakibatkan kita bisa bunuh diri. Harapan akan hilang tidak memiliki tujuan hidup. Dan yang berikutnya adalah harapan akan hilang bila ada pengingkaran janji. Janji Allah, iya dan amin. Kalau kita meyakini janji Allah, iya dan amin, kemudian kita mengabaikan begitu saja, harapan akan hilang. Untuk tidak hilang harapan, sekali lagi saya mulai mengatakan berserah. Kita mau mengandalkan kehidupan kita. Kita mau menyerahkan semua beban dalam kehidupan kita. Siapa sih manusia yang tidak punya masalah? Semua manusia punya masalah. Saya pun punya masalah. Anda pun punya masalah. Bukan orang-orang biasa, hamba-hamba Tuhan pun punya masalah. Dalam pemerintahan punya masalah. Tetapi permasalahan kita mau serahkan pada Tuhan. Kita hanya mengandalkan kepada Tuhan. Kita berserah. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau. Kita tahu sau itu adalah jangkar. Hidup kita ini bagaikan kapal. Kalau hidup ini bagaikan kapal, kemanapun akan berjalan, pasti butuh nahkoda. Nah,
Kita sebagai orang percaya, kita tahu nahkoda kita adalah Yesus Kristus. Nahkoda kita adalah Dia yang berkuasa dalam kehidupan ini. Pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya diminta untuk menebarkan jala, menangkap ikan. Apa yang dilakukan? Murid-muridnya menjadi gelisah, tidak ada. Tapi Tuhan sudah mengatakan nahkodanya, Dia akan menuntun. Kehidupan ini akan dituntun oleh Tuhan. Kapal hidup kita itu akan dituntun oleh Tuhan. Biarlah dunia ini sebagai samudera raya, tapi Allah akan selalu menuntun kita. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepadanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan kasih Tuhan itu akan menyertai kita. Dengan kelemahan kita, kuasa Tuhan itu akan bekerja. Sekali lagi, kalau saya boleh meringkas firman Tuhan hari ini, bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja. Kuasa Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Dengan kelemahan-kelemahan kita, bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan pun akan memberikan kepada kita kalau kita mau berharap kepada Tuhan, memandang wajah-Nya. Dan satu lagi, Tuhan pun akan memegang kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu dimanapun berada, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, praktekkan dalam hidup ini, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau menjadikan firman-Mu kekuatan bagi kami. Firman-Mu boleh menjadi pegangan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu boleh menjadi sempurna. Kami percaya Tuhan, setiap masalah kehidupan, mungkin kami ada yang sakit penyakit, tapi kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kalau kami mengalami beban berat, kami pun berserah kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh membesarkan nama-Mu Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berkati kami, biarlah puji-pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan sukacita bagi kami. Kami melayani, bukan kami melayani untuk kami, tapi kami melayani Engkau Allah sumber dari segala-galanya. Kami percaya berkat-Mu akan menyertai kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan pada hari Minggu pagi dan sore Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah menyiapkan diri untuk melayani Engkau. Engkau memberikan kekuatan, kuat kuasa dari surga. Setiap firman yang disampaikan, pujian yang dipujikan, kami merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengadakan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami semua
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. From every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Oh, Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Katakan people from every nation and touch, from generation to generation, we